Bayangkan, dua negara tetangga sama-sama lahir dari rumpun Melayu yang sama-sama punya pantai yang indah, sama-sama doyan makan nasi, tapi satu punya ekonomi yang hampir 2 kali lipat lebih besar dari yang lain. Dan yang lebih mengejutkan, negara yang lebih kecil itu justru sering dianggap lebih penting di mata dunia. Hari ini, kita akan bedah habis-habisan Indonesia versus Malaysia. Siapa yang sebenarnya lebih dibutuhkan ASEAN? Kalau kamu lagi nonton ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Teman Indonesia aku bilang, konten kayak gini gak bakal ditonton orang. Katanya terlalu serius, terlalu berat. Tapi aku percaya, orang Indonesia itu cerdas dan penasaran. Bantu aku buktikan dia salah. Like video ini sekarang dan tunjukkan bahawa kita, orang Indonesia, saling support satu sama lain. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, aku mau jujur sama kamu. Ini bukan video yang bakal bilang Indonesia lebih hebat dari Malaysia atau sebaliknya. Ini tentang fakta, data dan beberapa hal yang mungkin belum pernah kamu pikirin sebelumnya tentang dua negara yang sering kita bandingkan ini. Okey, kita mulai dari yang paling dasar dulu. ASEAN itu berdiri tahun 1967. 8 negara pendiri, termasuk Indonesia dan Malaysia. Tapi dari hari pertama, peran keduanya sudah berbeza. Indonesia masuk sebagai negara terbesar dari segi wilayah dan populasi. Malaysia masuk sebagai negara kecil, tapi dengan ekonomi yang waktu itu sudah lebih terorganisir. Dan perbezaan awal ini sampai sekarang masih membentuk cara keduanya berperan di kawasan. Sekarang, GDP Indonesia di tahun 2023 itu sekitar 1.37 triliun dolar Amerika. Malaysia sekitar 430 miliar dolar. Jadi secara ukuran ekonomi, Indonesia 3 kali lebih besar. Tapi tunggu dulu, kerana ukuran bukan satu-satunya yang penting. GDP per kapita Malaysia di tahun yang sama itu sekitar 12,000 dolar per orang. Indonesia sekitar 4,900 dolar. Artinya, rata-rata orang Malaysia secara ekonomi 2,5 kali lebih sejahtera dari rata-rata orang Indonesia. Dan ini penting banget kalau kita mau ngomongin siapa yang lebih dibutuhkan. Tapi ini bukan soal siapa yang lebih kaya. Ini soal fungsi. Mari kita ngomongin geopolitik dulu. Dan ini bagian yang banyak orang sering lupa. Indonesia itu terletak di posisi yang secara harfiah tidak bisa digantikan. Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia, itu berbatasan dengan Indonesia di satu sisi dan Malaysia di sisi lain. Sekitar 30% dari seluruh perdagangan global melewati jalur ini setiap tahunnya. Nilainya sekitar 5 triliun dolar per tahun. Bayangkan, sepertiga ekonomi dunia lewat di depan pantai Sumatera dan semenanjung Malaysia. Tapi ada satu selat lagi yang sering dilupakan. Selat Lombok dan Selat Sunda. Ini wilayah Indonesia sepenuhnya. Kalau kapal-kapal dari Pasifik mau menghindari Selat Malaka, mereka harus lewat sini. Dan ini bikin Indonesia punya kartu truf geopolitik yang tidak dimiliki negara ASEAN lain manapun. Jadi kalau ada konflik di kawasan, kalau ada ketegangan antara kekuatan besar dunia, posisi Indonesia itu secara otomatis menjadi titik kritis. Bukan karena Indonesia paling kuat secara militer, tapi karena secara geografis, Indonesia tidak bisa diabaikan. Nah, sekarang kamu mungkin berpikir, okey, Indonesia penting secara geografis, tapi bagaimana dengan pengaruh nyata? Dengan keputusan yang benar-benar mengubah arah ASEAN. Dan di sinilah Malaysia punya cerita yang menarik banget. Malaysia di bawah Mahathir Mohamad, 2 periode kepemimpinannya, 1981 sampai 2003, lalu 2018 sampai 2020, itu membentuk banyak arah kebijakan ASEAN dengan cara yang jauh lebih proaktif dibanding kontribusi Indonesia di periode yang sama. Mahathir yang mendorong konsep East Asia Economic Caucus,
gagasan untuk membentuk blok ekonomi Asia Timur yang lepas dari dominasi Barat. Itu gagal. Tapi itu bukan soal kegagalan. Itu soal keberanian membentuk larasi. Malaysia juga adalah negara yang pertama kali serius mendorong industrialisasi berbasis teknologi di kawasan. Proton, perusahaan mobil nasional Malaysia, berdiri tahun 1983. Mungkin sekarang kamu ketawa, Proton, tapi waktu itu adalah statement. Malaysia bilang ke dunia, kami bukan cuma pengekspor bahan mentah, kami bisa bikin barang. Dan itu mengubah cara negara-negara ASEAN lain melihat diri mereka sendiri. Sekarang, mari kita balik ke Indonesia. Karena ada sesuatu yang mungkin belum kamu sadari tentang skala pengaruh Indonesia. Indonesia itu punya 270 juta lebih penduduk. Itu artinya hampir setengah dari seluruh populasi ASEAN yang totalnya sekitar 685 juta orang ada di Indonesia. Setengahnya di satu negara. Ini bukan cuma angka. Ini kekuatan pasar. Ini tenaga kerja. Ini suara dalam negosiasi internasional. Ketika Indonesia berbicara di forum ASEAN, tidak ada yang bisa mengabaikan. Bukan karena Indonesia selalu paling keras suaranya, tapi karena keputusan apapun yang tidak melibatkan Indonesia secara signifikan, pada dasarnya tidak relevan untuk setengah kawasan. Tapi, dan ini penting, kekuatan ini sering tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Ini bukan kritik, ini fakta sejarah. Indonesia beberapa kali lebih memilih posisi netral dan konsensus di ASEAN, bahkan ketika punya modal untuk mendorong agenda yang lebih kuat. Prinsip non-blok dan non-intervensi yang Indonesia pegang teguh sejak era Soekarno, itu berkah sekaligus hambatan. Berkah karena Indonesia dipercaya semua pihak. Hambatan karena kepercayaan itu tidak selalu diterjemahkan menjadi kepemimpinan yang tegas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dan mungkin paling kontroversial, soal sumber daya alam. Indonesia itu punya cadangan nikel terbesar di dunia. Sekitar 52% dari total cadangan nikel global ada di Indonesia. Dan kamu tahu, nikel itu dipakai untuk apa sekarang? Baterai kendaraan listrik. Baterai untuk iPhone kamu. Baterai untuk laptop yang mungkin kamu pakai nonton video ini. Dunia sedang bergerak ke elektrifikasi dan Indonesia punya kunci dari semua itu. Tahun 2020, Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah. Ini keputusan berani yang buat Uni Eropa sampai bawa Indonesia ke WTO dan Indonesia tetap tidak mundur. Hasilnya, investasi pabrik pengolahan nikel masuk deras. Nilai ekspor produk nikel olahan Indonesia naik drastis. Dari yang tadinya cuma jual bahan mentah, sekarang Indonesia mulai jual produk setengah jadi, bahkan produk jadi. Ini adalah contoh Indonesia menggunakan kekuatannya dengan cerdas. Dan ini mulai mengubah dinamika di ASEAN. Karena tiba-tiba Indonesia bukan lagi sekedar negara besar yang pasif. Malaysia di sisi lain punya kekuatan di sektor lain yang tidak kalah strategis, minyak sawit dan minyak bumi. Petronas, perusahaan minyak nasional Malaysia, sampai hari ini menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di Asia. Pendapatan Petronas menyumbang sebagian besar anggaran federal Malaysia setiap tahunnya. Dan ekspor minyak sawit Malaysia bersama Indonesia yang juga produsen besar, pada dasarnya mengontrol pasokan minyak nabati dunia. Kalau Indonesia dan Malaysia kompak soal kebijakan sawit, harga minyak goreng di supermarket Tokyo, London, sampai Lagos bisa bergerak. Itu bukan lebay, itu fakta pasar komoditas global. Tapi ada dimensi lain yang jarang dibahas, yaitu soft power. Dan disinilah persaingan keduanya menjadi paling manusiawi. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, dua bahasa yang pada dasarnya satu rumpun, dipakai oleh lebih dari 300 juta orang di kawasan ini.
Ini menjadikannya salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Tapi entah kenapa tidak mendapat perhatian global sebesar yang seharusnya. Malaysia punya Kuala Lumpur, kota yang berhasil memposisikan diri sebagai hub bisnis, keuangan dan pendidikan internasional. KLCC dengan menara Petronas kembarnya sampai hari ini menjadi simbol bahawa negara berkembang bisa membangun kelas dunia. Itu marketing yang sempurna. Indonesia punya Bali yang bukan cuma destinasi wisata tapi sudah menjadi simbol gaya hidup global. Digital nomad dari Eropah dan Amerika berbondong-bondong ke Bali bukan kerana murah saja tapi kerana ada sesuatu yang mereka cari yang tidak mereka temukan di tempat lain. Dan ketika G20 diselenggarakan di Bali tahun 2022, itu bukan kebetulan. Itu sinyal bahawa Indonesia ingin dikenal bukan cuma sebagai negara besar, tapi sebagai tuan rumah peradaban. Jadi sampai di sini, kita sudah lihat gambaran yang cukup lengkap. Dan sekarang, aku mau bawa kamu ke pertanyaan yang sebenarnya. Kenapa kita mempertentangkan keduanya? Karena dari sudut pandang ASEAN yang sehat, Indonesia dan Malaysia itu bukan kompetitor. Mereka complementary, saling melengkapi. Indonesia punya masa, geografi dan sumber daya alam yang tidak tertandingi di kawasan. Malaysia punya efisiensi, konektivitas bisnis dan kemampuan branding global yang jauh lebih matang. Kalau keduanya benar-benar berkolaborasi, bukan cuma di atas kertas dalam pertemuan ASEAN, tapi di tingkat industri, teknologi dan diplomasi, kombinasi itu bisa menjadi kekuatan yang sulit ditandingi siapapun di Asia Tenggara. Tapi justru di sinilah tantangan terbesarnya. Hubungan Indonesia dan Malaysia itu punya sejarah yang rumit. Konfrontasi tahun 1963 sampai 1966 ketika Indonesia di bawah Soekarno secara terbuka menentang pembentukan Malaysia, itu meninggalkan bekas. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan Malaysia di Mahkamah Internasional tahun 2002, isu TKI dan perlakuan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia yang sampai sekarang masih jadi topik sensitif. Konflik klaim budaya dari batik sampai rendang sampai reog yang setiap kali muncul langsung membakar media sosial kedua negara. Semua ini adalah noise yang menghalangi kita melihat gambar besarnya. Gambar besarnya adalah ini. ASEAN butuh kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu tidak bisa datang dari satu negara saja. Thailand terlalu fokus ke dalam. Filipina terlalu bergantung ke Amerika. Vietnam sedang tumbuh pesat tapi belum punya proyeksi regional yang kuat. Singapura terlalu kecil untuk memimpin dengan bobot meski sangat tajam secara diplomatik. Yang tersisa adalah Indonesia dan Malaysia. Dua negara yang, kalau mau jujur, paling punya legitimasi historis, kultural dan ekonomi untuk membentuk arah ASEAN ke depan. Dan pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih dibutuhkan. Pertanyaannya adalah kapan keduanya akan benar-benar memutuskan untuk memimpin bersama. Karena dunia sedang berubah cepat. Ketegangan antara Amerika dan China semakin nyata dan ASEAN ada tepat di tengah-tengahnya. Perubahan iklim mengancam negara kepulauan seperti Indonesia lebih dari siapapun. Revolusi teknologi sedang mendefinisikan ulang siapa yang kuat dan siapa yang tertinggal. Di tengah semua itu, ASEAN butuh dua hal dari Indonesia dan Malaysia. Keberanian Indonesia untuk menggunakan kekuatannya dan kecerdasan Malaysia dalam memproyeksikan pengaruhnya. Bukan salah satu, keduanya. Jadi kalau ada yang tanya, Indonesia atau Malaysia, siapa yang lebih dibutuhkan ASEAN? Jawaban yang jujur adalah ASEAN butuh keduanya. Tapi lebih dari itu, ASEAN butuh keduanya yang sadar akan potensi mereka dan berani bertindak sesuai dengan itu. Dan kamu, baik kamu orang Indonesia maupun yang sedang penasaran dengan kawasan ini, punya peran di sini juga.
Karena opini publik membentuk kebijakan. Cara kita melihat tetangga kita menentukan cara kita berinteraksi dengan mereka. Dan interaksi itu dalam jangka panjang adalah fondasi dari kawasan yang kuat atau kawasan yang lemah. Kalau video ini bikin kamu berfikir sedikit berbeza tentang Indonesia, tentang Malaysia, tentang ASEAN, itu sudah cukup. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Aku penasaran, menurut kamu, apa satu hal yang bisa Indonesia dan Malaysia lakukan bersama yang belum pernah mereka lakukan? Tulis di bawah. Dan kalau kamu mau terus ikuti konten kayak gini, subscribe sekarang. Karena masih banyak yang perlu kita bahas tentang kawasan yang kita tinggali ini.